bahasa Banyumasane pada wong ora duwe iki kata isi bisa aweh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu penggagas ataupun founder kegiatan sosial bernama Sodaqoh Sampah ya, dengan Mas Sofyan ya. Iya, jadi Mas Sofyan ini sebenarnya dulu kita pernah satu bareng ya, satu atap. Saya juga pernah menjadi pendamping program Keluarga Harapan ya. Jadi ini salah satu inovasi di program Keluarga Harapan ya bro ya. Oke, Sodaqoh Sampah dulu itu waktu dimunculkan program Sodaqoh Sampah, idenya dari mana bro? Kalau ide terkait untuk Sodaqoh Sampah sebetulnya kan itu ide bersama. Ide bersama ya. Ide bersama dari teman-teman semuanya, karena melihat salah satunya terkait masalah para penerima manfaat PKH atau para penerima bansos ini memang mereka ada kelompok memang. Ada kelompok yang memang di mana setiap bulan itu mereka mengadakan pertemuan kelompok. Ya, pertemuan rutin seperti itu, pertemuan kelompok guna terkait masalah untuk peningkatan kapasitas atau pemberitahuan informasi terkait masalah kesehatan. Nah, di satu sisi itu kita juga melihat terkait malah dari sisi kesehatan atau terkait masalah hal-hal yang lain, memang ada beberapa memang terkait masalah lingkungan juga. Masalah lingkungan, masalah sampah yang luar biasa menjadi PR sampai saat ini pun mungkin masih menjadi PR bersama terkait masalah sampah ini. Sehingga jadi teman-teman semuanya, baik itu para penerima manfaat, para pendamping semuanya ini berusaha mengatasi ini. Cuma mungkin kan caranya. Ini caranya. Kita merangkul mereka, bagaimana caranya kita menginspirasi mereka, menyemangati mereka, bagaimana mereka dalam keadaan yang memang tidak seberuntung dengan keluarga-keluarga yang lain, boleh dibilang itu keluarga kurang mampu ya. Tapi kita dorong mereka untuk bisa berbagi, bersedekah. Jadi bersedekah itu tidak harus menunggu kaya ya. Tidak harus menunggu kaya, bahkan penerimaan manfaat dari program Keluarga Harapan pun bisa ya. Seberapa parah sebenarnya kondisi sampah pada waktu munculnya ide Sodaqoh Sampah? Ya. Kalau berbicara seberapa parahnya, memang untuk wilayah Kecamatan Pekuncen, baik itu di lingkungan-lingkungan yang sedikit kota maupun pedesaan itu memang banyak sekali diselokan di depan rumah, bahkan samping-samping rumah pun banyak. Padahal itu sampah-sampah yang sangat bisa dimanfaatkan. Dan di satu sisi memang penerima manfaat ini tinggalnya sebenarnya di desa, bukan kota di desa. Sebagian besar penerimanya di desa juga, apalagi untuk wilayah Pekuncen kan bukan wilayah yang termasuk ke wilayah perkotaan. Termasuk pinggiran ya, dan di desa pun ternyata sampah itu sudah menjadi ancaman ya, menjadi ancaman. Berarti pada waktu itu mulai tahun berapa ya bro ya? Kalau rencananya itu kan sudah kita sosialisasikan di tahun 2015. Kemudian kalau secara administratif resminya kita dapat SK dari pihak kecamatan, di SK-kan, dan untuk itu dilanjutkan di tahun 2017 Mas. 2017 ya. Namanya kan Sodaqoh Sampah ya. Kan tadi model pengumpulan sampah. Nah, ada embel-embel Sodaqoh Sampah. Sodaqoh maksudnya gimana bro? Seperti yang tadi juga sudah dijelaskan terkait masalah Sodaqoh ini kan memang hasil dari mereka mengumpulkan sampah. Di pertemuan itu KPM mengumpulkan sampah. Ya, terutama memang sampah-sampah yang berada di lingkungan sekitar rumah dulu. Kita bukan berbicara ke misalkan turun ke selokan dan sebagainya, enggak, tapi di lingkungan sekitar, dan juga hasil-hasil dari sampah rumah tangga yang memang ada nilai jualnya, walau itu entah nominal berapa, seperti itu. Jadi Sodaqoh kan berarti kan ada pemberi ya, pemberinya tadi kan sudah sampaikan KPM itu ya.
Berarti penerimanya siapa, Bro? Penerima untuk sodako sampah ini bervariasi, Mas. Bervariasi. Kita juga terkait penerima ini memang ada dulu di awal itu lansia karena waktu itu maraknya itu bukan seperti sekarang. Penerima bansos sudah hampir. Berarti waktu itu belum bansos belum sebanyak dan seramai ini ya. Oke. Seperti itu. Dan pada waktu itu lansia itu sudah masuk komponen PKH belum? Lansia sudah masuk, tapi sudah masuk, memang ya? banyak lansia-lansia yang memang tidak tercover terkait masalah untuk program. Tidak masuk program. Ya karena mungkin keterbatasan dan sebagainya seperti itu. Oke. Pekuncen sendiri ada berapa desa ya, dan 16 apa ya? 16. Nah, desa. itu nanti proses kayak pentasorufan ya namanya. Betul, ya, atau penyerahan sodako sampah itu berarti gimana caranya? Untuk caranya prosesi berarti ya penyerahan teknis. Penyerahan secara teknis dari terkait masalah dari sampah sendiri ya Mas ya. Dari sampah setelah itu kan otomatis dijual ya kan. Dijual ya kan. Berarti sampah itu di pertemuan kelompok dikumpulkan. Betul. Nah, nanti kalau sudah dikumpulkan, nanti yang dikolektifkan, dikumpulkan jadi satu. Nanti siapa? Berarti ada petugas khususnya atau jadi, seperti apa? Ini kan kebetulan di PKH sendiri itu kan punyai kelompok-kelompok di tiap desanya. Nah, itu yang memang di situ menjadi pos-pos atau menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah dari masing-masing penerima manfaat. Kita sangat terbantu dari itu. Para ketua kelompok yang memang memfasilitasi untuk mengumpulkan sampah tersebut. Nah, iya. Kemudian kan memang dari sampah ketua kelompok tersebut ataupun kalau bahasa kita kan rongsok, terkenalnya rongsok seperti itu. Lalu kita tarik untuk dibawa ke gudang seperti Siapa narik, Bro? Kebetulan saya sendiri, Mas. Jadi pendamping PKH ya. Iya. Oke. Karena kan salah satunya keterbatasan terkait masalah untuk transportasi. Kalau harus nyewa, bayar orang dan supir, sebagainya. ini itu dan sebagainya kan hilang. Nah, berarti teknisnya ini menarik nih. Menariknya pendamping PKH kan ada kewajiban absensi ke kecamatan berangkat. Betul. Nah, berarti nariknya kapan, Bro? Narik itu setelah tentunya kita bekerja profesional, Mas. Setelah seluruh tugas kita selesai. Sore hari atau kadang-kadang hari libur? Di jam kerja kita juga bisa. Di jam. Kita juga ada yang namanya kan pertemuan kelompok. Turun ke sekaligus bawah ya. Sekaligus. Berarti kan memang kita di situ sekaligus karena memang ketika saya mau narik, berarti saya sudah harus siap membawa bak terbuka untuk menarik sampah sekalian di lokasi yang memang akan saya tarik. Kalau enggak kita jadwalkan di hari weekend. Sabtu atau Minggu. Berarti mobile ya, muter ya, karena 16 desa dan satu desa itu kan lebih dari kelompoknya. 5 kelompokan kan. Jadi bisa disiasati di hari efektif dengan sekaligus pertemuan kelompok atau di weekend ya. Betul. Weekend. Sampah apa saja yang sebenarnya bisa masuk di kegiatan ini atau program ini? Sebetulnya kalau di awal itu kita cari nilai yang ekonomis seperti kertas, kardus, seperti itulah ya. Yang rumah tangga itu kesehariannya ada kadang-kadang seperti itu loh. Terus aqua seperti botol-botol aqua gelas ataupun botol plastik lah ya. Botol plastik yang intinya itu berbau plastik di situlah. Itu secara nilai ekonomis itu kan memang ada harganya. Tapi memang lambat laun kita juga berusaha seperti bungkus mie instan dan sebagainya. Lah itu juga kita coba fasilitasi karena kan memang itu juga tidak tertangani juga. Itu tidak tertangani, makanya itu walaupun harganya sangat relatif murah, tetap berusaha kita tangani itu. Seperti itu. Jadi kita berusaha lah. Karena ada beberapa terkait masalah sama rumah tangga yang memang itu kalau hanya diambil misalkan yang dari kertas atau dari plastik, misalkan botol air minum atau botol minyak goreng dan sebagainya lah itu nanti terkait bungkus dari mie instan itu mau dikemanakan. Nah kemarin kan pada rata-rata kita tanyakan dibuang ya, atau dibakar
rata-rata loh. Oke. Nah itu kita siasati coba untuk bisa dimasukkan ke situ. Bisa ya, ada harganya juga ada ya. harganya walaupun tah nominalnya loh ya itu sangat-sangat sedikit Kecil ya. sangat kecil, itu paling di harga 500 1 kilo. Oke. Berarti kalau yang itu ditarik itu dikolektifkan kemudian di apa level apa kecamatan itu diolah atau dijual ke tukang rongsok atau seperti apa? Kebetulan secara mekanisme itu kita belum bisa mengolah, Mas. Belum bisa ngolah ya. Keterbatasan satu tenaga, dua keterbatasan masalah tempat. Oke. Dari masalah tempat, alhamdulillah kita dapat gudang, ex rumah dinas, kita branding menjadi salah satunya ya kantor sekaligus gudang. Oke. Itu kita Berarti difasilitasi itu. Untuk apa PKH Kecamatan Pekuncen itu berarti gudang atau sampah atau rongsok itu bareng sama kantor ya? Iya, itu kita tiap harinya ya selalu bergelut, kecuali saat memang ada kekosongan setelah terkumpul kita jual. Nah itu baru ada semacam kelonggaran, longgar di situ, terasa longgar, kita kadang-kadang tidak berbau dengan sampah. Oke, tadi kan ada plastik, kertas, kardus. Rencana ke limbah ataupun sampah rumah tangga juga nggak, atau minyak goreng, terus limbah apa makanan sisa rumah tangga seperti itu? Kalau untuk itu kita belum, kita ya? Belum, karena ini saja kita berusaha maksimalkan ini. Kita bukan hanya sekedar semboyan, simbol saja, tapi kita berusaha untuk keberlangsungan ini dalam jangka yang panjang, dan ini sih ya semoga nanti diberi kesehatan, kesempatan kita bisa mengolah menambah koleksi komoditas sampah dari rumah tangga tersebut. Oke. Ini kan program di kecamatan ya, pasti desa-desa juga mengetahui. Betul. Kemudian kecamatan juga otomatis. Nah, ini sejauh mana dukungan dari kecamatan, kemudian dari Pemdes, bahkan di level kabupaten? Kalau alhamdulillah Mas Sobirin, jadi untuk dukungan dari berbagai elemen seperti pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan dan kabupaten, alhamdulillah mensupport sepenuhnya terkait masalah kegiatan yang dinilai ini positif ya. Ya. Sehingga memang kecamatan juga memberikan kita fasilitas roda 3 untuk mengangkut di untuk narik ya dari desa-desa ya, dari kelompok ke kelompok, dari desa ke desa, itu seperti itu. Berapa banyak? Itu berarti sekitar 3 unit. 3 unit ya. 3 unit itu maksudnya dalam 1 bulan itu bisa nariknya berapa hari selesai? Atau seminggu, atau memang dalam 1 bulan itu secara mobile nanti di akhir bulan dikumpulkan, atau seperti apa teknisnya? Ya, jadi ini kan tergantung juga terkait masalah ini kan mode transportasi. Pilihan kadang-kadang ketika itu jalannya tidak bisa dilalui mobil. Roda 4 ya. Kita pakainya roda 3. Tapi kalau yang skalanya besar pasti kita kan sudah tentukan pilihan. Misalkan mau ambil ke desa mana itu yang relatif jalannya masuk gang kecil, kita pakainya roda 3. Tapi nanti kalau memang untuk wilayah yang mudah dijangkau, roda 4 masuk, kita pakainya roda 4. Berarti kalau mau itu bisa jadi itu nanti ditimbang secara totalnya di akhir bulan ya? Betul. Di akhir bulan ya. Sampai berapa bro? 1 bulan untuk ini kolektif sampah untuk pengumpulan sampah kolektif oleh ya, termasuk itu yang plastik, yang termasuk kardus. Yang kardus, yang kadang-kadang ada besi lah sedikit-sedikit, kadang-kadang juga ada, itu kurang lebih ya di angka 1 ton Mas. 1 ton ya, 1 ton ya. Kalau dirupiahkan sekitar berapa kira-kira? Kurang lebih ya 2,5 juta lah. Kita juga menimbang untuk terkait masalah itu kan ada yang namanya wong itu kita jual beli lah ya. Kadang ada posisi naik harganya lagi bagus, kadang-kadang harganya tidak bagus, seperti itu. Fluktuatif ya. Iya, fluktuatif. Oke, ini menarik ya. Menarik, jadi program ini benar-benar mengajak bagaimana KPM yang sifatnya tadi menjadi penerima program, tapi justru menjadi pemberi ya, atau istilahnya ikut sodakoh ya. Betul. Ikut sodakoh. Oke, ini menarik. Berarti total kira-kira dari jumlah awal ini
program Sodako Sampah hingga saat ini kira-kira sudah berapa penerima manfaat ya? Ya. Kalau untuk penerima manfaat sendiri itu kan kita biasanya loh Mas. Biasanya kita coba agendakan. Itu juga menjadi momen kebersamaan, menjadi momen penyemangat. Penyemangat. Ini loh hasil mereka dalam pengumpulan selama 1 tahun. Biasanya rutinnya itu 1 tahun Mas. 1 tahun karena kita juga menunggu uang hasil penjualan itu terkumpul seperti itu, baru kita serahkan kepada orang-orang yang memang sudah dipilih oleh siapa? Ya mereka sendiri melihat lingkungan sekitar, misalkan ada nenek-nenek yang memang di situ belum mendapatkan bantuan apapun, tapi dalam kondisi yang begitu mungkin ya sangat untuk dibantu. Soalnya begini, mereka kan kondisinya orang tidak mampu, mereka akan mencari di bawahnya kembali seperti itu. Jadi yang menentukan penerima manfaat justru ya KPM ini ya, kelompok-kelompok sendiri, karena melihat secara tanda kutip kesenjangan ya. Betul. Mungkin ada yang lebih berhak menerima bantuan tetapi komponennya tidak ada. Dan sebagainya itu diusulkan untuk menjadi penerima. Ini sangat menarik ya. Menariknya karena ini menjadi sebuah kegiatan untuk menekan angka kesenjangan sosial ya. Kesenjangan sosial. Dan respon dari penerima manfaat ini seperti apa? Karena yang sudah, jadi ketika si A dapat program, itu kok dapat ini. Nah, tetangganya kadang kan berpikir, wah saya nggak dapat apa-apa gitu kan. Dan sebagainya. Itu ada pernah yang ngasih apa istilahnya testimoni tentang program ini nggak dari penerima manfaatnya? Jadi begini, kalau testimoni sebetulnya bukan begini tadi. Memang ada beberapa ini dari rata-rata itu lansia. Lansia itu mereka menyampaikan begini Mas. Jadi terkait masalah untuk apa yang mereka dapatkan itu memang ya ini unik sekali, sesama orang dikatakan itu mereka itu keluarga yang tidak mampu lah ya, seperti itu. Tapi mereka itu masih bisa berbagi. Nah, sehingga dari si penerima manfaat itu bisa sampai menyampaikan, bahasa Banyumasane pada wong ora duwe iki katanya sih bisa aweh itu bisa ngasih ya. Sama-sama kita itu orang tidak punya masih bisa memberi itu loh. Jadi mereka kan berprinsipnya ya dari kita juga dari mereka, oleh mereka, untuk mereka yang memang membutuhkan, seperti itu loh Mas. Ya, jadi justru mereka kayak timbul rasa bersyukur sekaligus kayak kerentek kok bisa ya gitu kan, sama-sama yang berhak menerima kok bisa saya dikasih. Ini bentuknya apa? Dalam bentuk sembako kah atau dalam bentuk uang atau seperti apa? Jadi ini dari tahun ke tahun kita mencoba untuk selalu merambah ke mereka yang memang kan kita untuk menjamah semuanya belum. Tapi untuk kalau lansia di tahun-tahun pertama kita dalam bentuk paket sembako seperti itu. Nah, kebetulan untuk tahun-tahun ini kita mulai merambah ke santunan, lebih ke santunan anak yatim atau yatim piatu. Karena kita juga menimbang begini Mas Sobirin, hampir sekarang di lingkungan RT saja hampir keseluruhan itu sudah banyak yang menerima bansos, iya kan? Entah itu yang dari PKH, entah itu yang dari BPNT. Atau yang bantuan sekarang kan yang COVID yang luar biasa banyaknya kan begitu. Sehingga untuk mungkin ya kan, karena ini juga yang milih manusia, mungkin ada kekurangan lah. Kita cari yang memang di situ salah satunya juga untuk menghindari kesenjangan itu, makanya kita ambil untuk yang yatim piatu juga seperti itu. Jadi lebih menyasarnya lebih enak ya. Lebih enak karena tadi lansia juga sudah banyak di cover oleh program-program yang lainnya. Gini bro, jadi program ini kan sebenarnya bukan program wajib dari pendamping PKH ya. Betul. Bahkan bisa jadi ini sebagai sebuah gebrakan inovasi ya. Iya, betul Mas. Inovasi karena
setahu saya memang tugasnya pendamping PKH ya bukan ini kan. Ini salah satu menjadi sebuah inovasi. Dulu yang menjadi apa ya istilahnya, di samping tadi ya masalah lingkungan dan sebagainya, kenapa kok bisa apa istilahnya muncul ide bahwa ini mantep bahwa program Sodako Sampah ini harus jalan gitu. Ya begini. Jadi ini kita juga punya tanggung jawab, Mas. Sekali kita sudah turun, kita pantang untuk mundur. Itu. Kita maju, kepenginnya maju tanpa kepengin ada kemunduran. Itu seperti itu. Nah, makanya memang kita selalu disemangati. Waktu dari awal sendiri itu berarti kan kita waktu Mas Subri juga tahu camatnya itu kan masih Pak Amrin waktu itu ya kan. Itu luar biasa mensupport kita sehingga kita bisa sampai saat ini kita masih bisa berjalan, dan juga kita selalu setiap ganti pemimpin atau camat itu selalu kita disupport, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa untuk melaksanakan dan menjalankan program Sodako Sampah ini. Berarti sudah melewati berapa dekade ini pergantian camat, mulai dari tahun 2017 mungkin sebelum Pak Amrin ya? Iya. Pak Rusmanto ya? Iya. Pak Rusmanto, Pak Amrin, kemudian ada Pak Parsono, Pak Agus ya. Pak Agus ya, itu Pak Agus. Dan sekarang dengan Pak Camat, dengan Pak Camat Rozingun. Bang Rozingun ya. Jadi sampai sekarang semua secara ini pemimpin istilahnya camat itu mendukung semua ya. Semua mendukung. Dan alhamdulillah gini Mas. Kita juga kan ikut berpartisipasi ya bagaimana ikut inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik itu kan berarti sebenarnya ini ruang lingkupnya pemerintahan kecamatan. Betul. Iya. Jadi Pekuncen kemarin itu mengajukan beberapa, ya salah satunya ya alhamdulillah kita bisa masuk sampai ke top 10. Top 10 ya. Top 10. Di level kabupaten ya. Itu. Kalau di level provinsi kita masuknya top ya di angka 100-an Mas, tetap lah seperti itu. Bagus ya. Ini keren ya. Jadi ini program yang digagas oleh pendamping PKH dan dijalankan oleh pendamping PKH yang disupport penuh oleh KPM ya. Tetapi pemerintahan kecamatan juga ikut support, dan ini bisa menjadi program unggulan dari tingkat kecamatan ya. Amin ya. Bahkan yang tadi sudah menjadi sebuah program pelayanan program inovasi pelayanan publik ya. Itu. Ini keren ya. Nah, ini program ini kan sebenarnya sudah dijalankan sudah bertahun-tahun ya. Betul. Apakah sudah ada yang menduplikasi program ini? Karena ini sebenarnya simpel, sederhana. Sangat sederhana. Tetapi sebenarnya berat ketika memang tidak sefrekuensi, tidak sesama pendamping, tidak punya visi misi yang sama gitu. Betul. Apakah program ini bisa diduplikasi atau bahkan sudah ada? Jadi begini, untuk sebetulnya kan sudah ada beberapa. Sudah ada ya. Yang berkunjung ke Pekuncen. Itu kita sudah sampai ke KPM, sampai ke teknis, kadang-kadang sampai kita ajak untuk turun ke lapangan langsung. Begini loh kita dari awal dari mulai informasi, sosialisasi kepada KPM, penguatan sampai adanya pelaksanaan, coba di tiap desa dan sebagainya, terus sampai ke penarikan, sampai ke penjualan, bahkan kita sampai kadang-kadang kita undang sampai ke acara untuk pentasarufannya ya. Itu. Ya memang itu salah satunya gerinya itu di pentasarufannya, yaitu menjadi penyemangat mereka. Mereka yang dalam kondisinya tidak mampu berkumpul jadi-jadi itu menyaksikan apa yang mereka kumpulkan selama ini dianggapnya itu sampah. Nah, itu bisa bermanfaat seperti itu. Jadi yang mereka kumpulkan dalam artian apa seperti ini laku gitu kan. Ternyata dari satu rumah satu botol atau satu rumah hanya satu gardu, satu kertas, ketika dikumpulkan menjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Bahkan impactnya adalah bisa memberikan tasawuf ya, mentasawufkan ke
berbagai ini ya penerima dari lansia, anak yatim dan tidak sedikit ya. Oke. Ada yang penerima PKH Kecamatan Pekuncen sendiri kurang lebih ada berapa ribu, Bro? Kalau untuk sekarang ya Mas ya, untuk sekarang kalau per sekarang itu yang kurang lebih itu 6.800-an. Oke, berarti ya hampir 7.000 lah ya. Hampir 7.000 karena kan memang ketika itu kan kita berbicara KPM aktif. Oke. Seperti itu. Oke, ini menarik ya karena tadi dengan keterbatasan tempat, keterbatasan ini program ini tetap jalan. Ada yang mungkin perlu disampaikan nggak dari Mas Sofyan sendiri ke mungkin ke KPM atau ke pemerintah yang di momen yang ini mungkin KPM nanti banyak yang nonton ya, yang nonton ada yang perlu disampaikan pesan kesan ke KPM yang selama ini sudah support dan pemerintah maupun teman-teman di tingkat pendamping. Ya, jadi gini, kita sih selalu support. Kalau pesan saya kepada KPM yang pertama, kita akan selalu setia mengawal program ini, sebuah program Sodako Sampah ini, sebuah program Sodako Sampah ya biar ini menjadi program yang berkelanjutan. Karena apa? Ini dari mereka, oleh mereka kepada disebutkan kepada mereka lingkungan mereka juga. Lingkungan mereka sendiri loh untuk saudara-saudara mereka itu. Terus pesannya jangan sampai ini kok berhenti di tengah jalan. Walaupun kita masih dalam satu kesatuan karena keluarga besar penerima manfaat di sini. Walaupun nanti sudah tidak menerima manfaat pun, itu mereka harapan saya akan terus melaksanakan kegiatan ini. Karena ini kegiatan yang tidak membutuhkan ya biaya loh. Dari sampah di dekat rumah tinggal dikumpulkan. Toh misalkan, memang ini unik Mas, ada beberapa KPM yang sudah tidak lagi di PKH. Mereka tetap memberikan, tetap ikut program ini. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi ya walaupun mereka kadang-kadang ada pertemuan mereka menghadiri hanya sekedar untuk menitipkan sampah. Gitu. Itu loh. Oke, berarti ada juga penerima manfaat yang sebenarnya sekarang sudah nggak menerima karena mungkin komponennya sudah habis ya. Betul. Masih ikut aktif untuk program ini ya, Sodako Sampah. Oke, secara umum sebenarnya manfaat dari Sodako Sampah itu apa sih, Bro? Kalau untuk manfaatnya secara umum sendiri Sodako Sampah kan sebetulnya ini sudah bisa dirasakan, baik itu dari lingkungan lah ya. Ya walaupun ini kita juga belum bisa maksimal dalam artian adanya Sodako Sampah ini KPM mengumpulkan sampah kok lingkungan langsung bersih? Enggak. Tapi sedikitnya kita bisa meringankan yang memang ini selain itu juga tugas dari kita untuk menjaga lingkungan untuk mengurangi sampah ya yang memang luar biasa itu seperti itu. Bisa jadi ini menjadi sebuah pembelajaran untuk KPM untuk menjadi sebuah kebiasaan atau habit bagaimana mereka istilahnya peduli dengan lingkungan. Kemudian di samping peduli itu mulai dari mereka ya, mulai dari rumah sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ini istilahnya keren sekali ya manfaatnya. Terus juga ini unik Mas Sobirin. Jadi kadang-kadang KPM itu memang ya inilah KPM ya. Mereka sendiri sudah seperti itu. Kadang-kadang ini kan anaknya pasti akan mengikuti ya kan. Nah, ketika ibunya ada sampah dipungut. Nah, ini kan sebagai juga menjadi media pembelajaran kepada teladan langsung action, bukan hanya saja mencontohkan kalau buang sampah di tempatnya ini itu dan sebagainya ini dikumpulkan, tapi mereka itu akan melihat orang tuanya itu ibu saya mengambil botol aqua di sana masukkan ke dalam plastik lalu untuk dibawa di pertemuan itu seperti itu. Berarti ini bahkan kalau nggak salah di program P2K2 itu kan salah satu kegiatan yang efektif adalah
yang paling efektif adalah di tingkat keluarga adalah keteladanan. Keteladanan. Dan ini bisa menjadi sebuah kegiatan yang real, yang solutif ya, dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Betul. Dan ini sebenarnya kalau menurut saya ini ringan, tetapi ya berat untuk yang melaksanakan, apalagi ya tadi membangun itu lebih mudah, tapi untuk menjaga atau maintenance, merawat itu lebih susah. Nah, ini mungkin dari pemerintah juga banyak yang nonton. Kiranya apa yang perlu disampaikan ke pemerintah? Mungkin butuh support kah, butuh peralatan kah, atau seperti apa mungkin? Jadi begini, terkait masalah untuk pemerintah sendiri, memang kan kita sih sudah sampai saat ini pun kita mengacungi jempol kepada pemerintah, masih memperhatikan ya program-program yang semacam ini seperti itu. Kita masih disupport, kita masih didukung. Harapan saya terus dukung kita, terus support kita seperti itu. Itu harapan atau dukungan kita, atau support apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk program ini semakin langgeng dan semakin bermanfaat, bahkan bisa semakin besar. Tidak hanya penerima PKH, bahkan untuk masyarakat umum. Nah, ya, support apa yang sebenarnya masih dibutuhkan dari program Sodako Sampah ini dari pemerintah? Sebetulnya support dari yang kita butuhkan salah satunya adalah terkait masalah ini kan berbicara semakin banyak sampah yang terkumpul nantinya, semakin banyak nominal juga yang akan disalurkan. Makanya kita juga butuh dukungan dari misalkan dari tingkat kecamatan melalui tim penggerak PKK atau dari misalkan RT, untuk bisa membantu ini karena ini juga dirasakan sudah ada manfaatnya, walaupun mungkin belum begitu signifikan atau belum dirasakan semuanya. Oke. Apakah perlu butuh ini enggak support dari pemerintah? Tadi kan sampah yang dikumpulkan masih dijual lagi ke pihak ketiga. Barangkali punya ide bahwa sampah ini mau diolah sendiri dan butuh dukungan apa yang kiranya dari pemerintah. Mas, gitu. Ini sampai kelupaan. Kita juga dapat fasilitas sebetulnya. Fasilitas. Walaupun itu bukan milik kita ya kan, itu milik kecamatan, cuma itu memang digunakannya untuk kita. Itu mesin pencacah ya. Mesin pencacah ini ya memang berarti dapat bantuan mesin pencacah juga. Berarti tahun berapa ya? Program mulai 2015 diinisiasi, 2017 mulai program. Nah, mulai ada bantuan roda 3 tahun roda 2018. Kemudian mesin pencacah tahun di 2020, antara 2020 sampai 2019 itu 2019 2020 lah di tengah itu. Oke. Itu untuk pencacah ya. Mesin pencacah. Pencacah itu berarti kan lebih ke apa nih? Untuk sampah yang jenisnya itu plastik ya? Seperti botol air mineral. Karena itu kan kalau dicacah itu kan ada nilai yang memang dikatakan bisa lebih mahal dibandingkan kalau selama ini kita jual, bahasanya tukang rongsok, beral-beralan. Ya apa adanya yang kita dapat dari KPM, kita jual apa adanya. Kan seperti itu. Jadi itu signifikan, Mas. Lumayan hasilnya. Karena memang dari sampah atau misalkan katakan botol gelas ya, kalau masih mentah mungkin katakan itu di harga 2.500, tapi kalau sudah dicacah dan bersih itu bisa di angka 8.000 mungkin sampai 10.000. Itu seperti itu. Oke. Itu berarti sudah ada mesinnya, kemudian sudah bercacah. Bahkan di Kabupaten Banyumas sendiri kan ada program yang namanya sulap beruang ya, sulap sampah berubah menjadi uang yang digagas sekarang oleh Pak Bupati sendiri. Sebenarnya itu bisa kolaborasi ya. Karena memang saya lihat di sana juga sampahnya itu berubah jadi bata, kemudian jadi genteng gitu. Berarti bisa ya, bahkan kalau program ini sistemnya sudah diduplikasi di setiap kecamatan, di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas kan ada berapa, 27 ya. 27 ini bahkan bisa mensupport program pemerintah yang tadi sulap beruang ya. Ini kayaknya mampu lah, bisa ya? lah seperti itu. Berarti butuh yang nanti
bahkan mungkin pemerintah juga mungkin nonton video ini bisa menjadi kolaborasi yang cuma apik, itu, yang Mas, bagus ya. Kembali lagi ketika tadi kan sudah disampaikan ya Mas Sobirin, ketika ini bisa diaplikasikan di kecamatan lain. Nah, ya memang tadi kan sudah disampaikan juga ini kelihatannya remeh-temeh. Iya, mudah sekali. Tapi memang ini harus kata kuncinya itu action, Mas. Action dan udah telaten ulet ya. Ini harus kerjaan betul-betul harus kita yang apa? Soalnya para penerima manfaat ini atau salah satunya warga itu akan melihat loh, penggagasnya itu kok turun sendiri, ini yang punya program turun sendiri. Pasti kan ada rasa apa ya? Rasa kerentek bahwa semangat memelas atau apa dan sebagainya, entah itu dasarnya apa lah, mungkin dari KP berbeda-beda. Tapi kan yang penting kita berproses dan tujuan kita itu tercapai untuk menjalankan Sodako Sampah ini, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan itu. Kecuali paling kemarin Mas, untuk masa-masa pandemi ini luar biasa. Di masa pandemi ini ya kan, karena memang salah satunya terkait pengaruh juga ke Sodako Sampah. Berpengaruh karena apa? Salah satunya kan ini dikumpulkan di kelompok. Kita tidak bisa tidak boleh berkerumun ya. Berkerumun seperti itu lah. Makanya kan ini berarti sempat terhenti atau mereka tetap mengumpulkan kemudian tetapi tidak perlu sempat terhenti, jalan di tempat seperti itu. Jadi itu memang akhirnya ya mereka mau nggak mau disimpan di tempat atau di rumah masing-masing dulu, baru dan juga mendekati pandemi ini selesai, mulai ini dan sebagainya, lah itu baru mereka menjual. Akhirnya karena saya juga terkait masalah untuk penarikan sampah ini kan juga terkendala ini kan sebagainya. Akhirnya mereka menjual kepada pencari rongsok di sekitar. Nah seperti itu. Ya. Jadi mungkin saya ambil kesimpulan bahwa program ini sebenarnya ringan, sederhana, tetapi impactnya luar biasa karena nanti sampah lingkungan akan berkurang. Kemudian tadi keteladanan putra putrinya dari kecil ya tentang membuang sampah. Itu kemudian lagi bahwa sampah bisa menjadi uang, bahkan menjadi sebuah kegiatan program program kegiatan tasawuf ya. Ada penerimanya. Sebenarnya mungkin pemerintah perlu perhatian khusus kalau saya melihatnya ini. Jadi bagaimana pemerintah nanti bisa incas masuk, kemudian di setiap kecamatan ditunjuk motor-motornya, motor penggeraknya, sekaligus anggarkan ya, tanda kutip anggarkan untuk operasionalnya. Karena tidak semua orang itu satu pemikiran dengan Mas Sofyan ini gitu kan. Tidak semua orang itu punya jiwa sosial seperti Mas Sofyan. Dan setiap orang ya ini makanya ketika program ini bisa keseluruhan di setiap kecamatan ya. Betul. Memang harus ada program dukungan dari pemerintah sekaligus mungkin kayak kebijakan ya, sebuah undang-undang bagaimana program ini bisa dipatenkan ya. Dan sekaligus butuh dukungan dari pemerintah bahwa program sosial yang sangat luar biasa ini bisa didukung, diduplikasi dan diperbanyak di semua wilayah. Dan kita targetkan 2030-an berarti waste to zero ya. Jadi sampah nol ya. Nol sampah. Ini luar biasa. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Sofyan ke pemirsa atau teman-teman Masop yang menonton video ini. Monggo. Teman-teman kepada para teman-teman yang menonton untuk channel Masop ini ya. Jadi kalau dari saya sendiri, ayolah, mumpung masih muda, kita berkarya sebisa mungkin. Apalagi terkait masalah lingkungan, itu harus kita jaga, harus kita selamatkan. Ada indahnya, ada sesuatu di lingkungan kita yang bisa dipandang enaknya, itu juga menjadi nilai plus tersendiri. Nah memang kan salah satunya ayo kita satukan tangan biar bagaimana nantinya Indonesia itu
bebas Sampah. dari sampah seperti itu Mas Sofirin. Ya ini kalau berbicara muluk-muluk ya, tapi ini kita harus mempunyai cita-cita seperti itu. Oke. Harus mempunyai cita-cita Indonesia nol sampah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Sofyan ini yang memang penggagas sebuah kegiatan sosial bernama Sodako Sampah, bahwa apa yang disampaikan beliau bahwa mumpung masih muda, kita tidak hanya mengurusi masalah perut sendiri, tetapi kita bisa berkarya untuk sosial, untuk lingkungan, bahkan sebuah cita-cita yang mulia bahwa Indonesia bebas dari sampah. Oke, terima kasih teman-teman Masop yang sudah menyaksikan kegiatan pada hari ini sampai siang hari ini, dan dukung channel ini tetap berkembang dan bermanfaat dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.